Wah, Aduh. Oke. kayaknya Bunda ulang dikit deh, Bunda. Iya, oke, Bunda ulang ya. Jadi Mary tadi yang disajikan belakangan tadi itu operasional di lapangan nanti tinggal menata. Jadi menentukan lembar kegiatan supaya sinkron dengan kebutuhan di SD tetap judulnya LKPD saja. LKPD. Ya, jadi bisa digunakan secara formal, bisa diadopsi, diadaptasi oleh guru di dalam kelas formal. Jadi tetap LKPD. Iya. Jadi Mary nanti kalau misalnya jadi produknya, artinya ada buku pegangan guru, ada buku pegangan Iya, siswa ya, Bunda iya, ya. iya, Nah, betul. ya Ada karena perlunya gitu. pas Mary nyusun soalnya, waduh ini bahaya kalau dikasih sama siswa kayak gitu kan, harusnya ini dipegang oleh guru. Ya, oke. Itu yang tentang produk dan kelengkapannya nanti dan itu kerangka acuannya supaya karena siswa berada di dalam kegiatan formal kemudian dibawa ke non formal supaya tidak ada gap secara anak SD kan sangat konkret ya pemikirannya. Ini berguna enggak dengan ada kaitannya enggak dengan pelajaran. Jadi istilah pun didekatkan dengan istilah yang biasa digunakan sehari-hari. Mereka kenalnya LKPD, ya sudah LKPD. Kalau disampaikan justru nanti manfaatnya, dimanfaat secara praktis, Mary dengan percaya diri menyampaikan salah satu manfaat secara praktis adalah menyediakan panduan kepada guru-guru jika akan mengadopsi, mengadaptasi lembar kegiatan tersebut. Seperti itu. Oke, jadi tidak asing gitu. Langsung memberikan kontribusi manfaat secara praktis. Terus kemudian secara kerangka teoritis nanti dicari kajian tentang hakikat pembelajaran IPA. Hakikat pembelajaran IPA itu ada 4, itu harus Mary pegang. IPA pada hakikatnya adalah tersusun oleh unsur produk, proses, sikap, produk, dan teknologi. Nah, jadi dari 4 unsur hakikat itu, maka nanti apa yang akan Mary lakukan itu adalah memenuhi itu, gitu loh. Belajar IPA itu tidak bisa terlepas dari proses penyelidikan, penemuan, pembuktian. Dalam proses ada sikap-sikap. Proses tadi adalah keterampilan proses. Dalam setiap tahapan keterampilan proses tentu ada sikap-sikap. Misalnya, pada waktu mengamati, nah dia harus dengan objektif, mengukur dengan ketelitian. Nah, sebetulnya seperti itu nantinya gitu, hasil itu. Terus hasil penemuan-penemuan dalam bentuk simpulan adalah berupa konsep-konsep, fakta-fakta dulu, kemudian konsep dan sebagainya. Baru dapatlah produk. Terus dari proses maupun produk itu tidak akan pernah terlepas dengan yang namanya aplikasi dalam bentuk teknologi. Dari yang paling sederhana sampai yang paling modern. Semua itu terkait dengan teknologi, nggak akan ada yang nggak terkait teknologi. Itu nanti kaitan di kerangka teoritis di bab 2-nya itu hakikat IPA. Kemudian hakikat itu dicapai melalui tujuan pembelajaran IPA. Di SD apa? Dicari di kurikulum yang terbaru tujuan pendidikan IPA itu seperti apa. Gitu. Terus baru nanti kompetensi-kompetensi yang secara garis besar yang akan dicapai di SD. Nah, baru terus muncullah bahwa untuk mencapai itu semua butuh yang namanya scientific approach pendekatan, butuh model, butuh sumber-sumber belajar, butuh media, dan seterusnya. Nah, gitu. Terus kalau yang sampai yang Pak Walid dengan Pak Gamal ya nanti sampai pada yang paling di ujung penentu pengukuran adalah asesmen gitu. Itu tetap dikaji yang tadi, tetapi yang tentang hakikat semuanya diringkas sedikit saja, scientific approach-nya dikurangin dikit, tetapi langsung keberhasilan dari proses dan sebagainya adalah melalui suatu proses asesmen seperti itu. Oke. Terus Mary nanti tambahkan bagaimana kaitan antara
apa namanya, pendekatan saintifik dengan keterampilan proses sainsnya. Dengan keterampilan proses sainsnya seperti itu gitu. Terus akhirnya membutuhkan berbagai aktivitas, barulah muncul proyek. Nah, terus nanti baru apa namanya, lingkup konten dan konteks sains yang akan kamu menjadi subbab tersendiri, yang tadi ada 4 misi dengan ini. Nah, terus diceritakan bahwa untuk mencapai misi-misi tersebut dibutuhkan pengalaman-pengalaman dan keterampilan-keterampilan yang mendasari penyelidikan dan pembuktian. Gitu. Maka dalam setiap misi diawali dengan latihan-latihan memecahkan masalah. Nah, baru diurai mulai dari mengenali, mengidentifikasi, kemudian menentukan fokus masalah, kemudian mendesain pemecahannya dan sebagainya. Nah, karena kembali kepada taraf perkembangan peserta didik di SD adalah belajar harus menyenangkan, maka seperti bermain dalam misi itu, setelah mencapai kegiatan yang menyenangkan dan setengah tidak mengikat itu, mencapai itu baru masuk kepada yang formal, yaitu misi ke-1, terus dilanjutkan lagi gitu, seperti itu. Makanya nanti Mary menyusun misi 1, 2, 3, 4 itu pun kalau bisa, pertanyaan Bunda gini, misi 1, 2, 3, 4 itu secara posisi kompleksitas tuntutannya itu sama atau semakin sulit? Sama, Bunda. Oh, sama. Oke, sama ya. Tingkat kesulitannya sama ya. Kalau sama ya disampaikan bahwa semua itu sama dalam tahap itu, maka dilatih dulu, kemudian baru memecahkan masalah. Oke, jadi seperti itu posisinya. Oke, cukup ya gitu yang Mary. Ya, makasih Bunda. Oke. Oke, berikutnya siapa? Ya, Mas Walid. Mas Walid apa Mas Gamal? Gamal. Mas Loh, Gamal. Kemarin udah ke itu ke Monggo Mas, monggo. lihat sungai. Sebentar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala nikmatillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Terima kasih Prof. Endang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk presentasi hasil dari sudah batas mana gitu. Alhamdulillah kemarin sudah walaupun sekedar jalan-jalan sih, tapi membawa alat gitu, Bunda. Ke tempat teman di Arga Makmur, dan itu juga ternyata ada sungai yang sangat bagus dan masih alami gitu. Dan secara ini saya langsung tergerakkan untuk mengukur atau mencari hal yang berkaitan terkait dengan penelitian. Sebelumnya nanti kita akan juga tergerak rindu hati dan sungai yang ada di daerah Tanjung Agung untuk melihat ininya. Rencana nanti siang ke daerah Tanjung Agung itu, mudah-mudahan nggak banjir karena malam tadi hujan deras gitu. Bisa dianalisis. Tapi saya ingin melaporkan ternyata tidak serumit yang saya bayangkan gitu. Saya kira kemarin rumit banget untuk mencari hal yang dibantu dengan alat-alat yang telah Bunda fasilitasi. Alhamdulillah sudah dapat sedikit, tapi belum tuntas untuk progres penugasannya. Alhamdulillah untuk fisika dan kimianya sudah diinterpretasi dan identifikasi bahwasanya pada sungai di daerah namanya Sungai Taba, daerah Arga Makmur, di pinggiran kota Arga Makmur, itu saya ambil sampel, kemudian saya ukur juga di sana
terkait dengan pH, kemudian kondisi tanah, kemudian suhu, kecepatan arus dan lain sebagainya. Tapi memang belum dibuat laporannya, benar. Pengennya sih kemarin ini nanti siang ini yang di daerah Tanjung Agung sekalian gitu loh. Yang jelas sudah ada dapat catatan-catatannya. Kemarin sudah dapat catatannya kurang lebih sebagai berikut. Izin share untuk yang di Arga Makmur itu parameter fisika dan kimianya sudah didapatkan. Yang pertama pH airnya itu sangat lumayan Bagus, ini ya, lumayan sejuk bagus. banget, lumayan sejuk dan alhamdulillah di pH airnya 7,27 muncul di apa namanya alatnya itu. Sebenarnya suhunya itu 25 dingin, lumayan dingin gitu, kayak suhu inilah. Konduksivitasnya itu 192. Konduktivitas ini kan penting karena ini mencerminkan banyaknya sumber makanan yang menjadi makanan fitoplankton dan bentos-bentos yang ada di sana, sehingganya lumayan banyak. Ini dengan kerapatan didapatkan hasil pengamatan 192,61. Kadar DO-nya juga airnya yang sudah saya bawa ke lab kemarin itu kisaran 9,25. Nah, ini yang menurut PP untuk baku air adalah sebagai berikut ini, apa namanya suhunya, panduannya itu. Nah, kemudian untuk bentosnya Bentar. Kalau di bawahnya ada suatu standar pembakuan suhu kurang lebih 3 derajat dari suhu udara. Iya. Nah, ini suhu udaranya nggak dituliskan. Iya, belum udah. Makanya saya itu masih bingung sebenarnya. Yang saya lakukan kan baru sekali di situ. Nanti mungkin Ya, yang benar suhu udara kan yang dengan hygrometer Bunda itu kan iya, ada hygrometernya itu Bunda. kering, suhu udara basah. Belum saya identifikasi maksudnya. Ini kan baru hanya oret-oretan saja yang kemarin itu. Iya, ya maksudnya dilengkapi. Nanti ya, ada ya, suhu nanti udara kering, suhu udara basah, kemudian ada persentase kelembaban. Ya, betul itu Bunda. Itu kemarin menggunakannya diisi air ya? Iya, betul. Diisi air dari sungai itu. Kemudian nanti airnya muncul di sumbu itu. Benar. Airnya mana saja kalau itu nggak mempengaruhi, yang penting sumbunya basah gitu. Tapi dituliskan karena kenyataannya kan itu sebagai parameter bahwa yang ideal itu di air itu adalah plus minus 3 derajat dari suhu udara. Jadi harus ada informasi suhu udara secara suhu kering dan suhu basah gitu. Itu kemarin kayaknya diangkakan pengurangan antara yang ini satu itu apa namanya parameter yang satu dengan parameter kedua itu kemarin kalau dikurangi 4 derajat 4 derajat Celcius gitu, kisaran 4 gitu. Bukan, itu kan suhu basah suhu kering di udara. Oh iya. Iya, maksudnya kalau untuk menentukan irisan itu di tengah ada persentase kelembabannya. Tetapi kalau untuk menentukan suhu udaranya sendiri ada termometer udara. Kemarin nggak saya pinjemin ya, lupa ya. Ada itu termometer udara. Tapi menggunakan itu bisa. Kalau suhu udara kering ditambah suhu udara basah bagi 2 itulah suhu udara rata-rata. Iya, udah. Iya, nanti ditambahi kayaknya. Ya. Kemudian untuk bentos-bentosnya saya sudah identifikasi, mengambil sampel itu dengan melihat apa ciri dan ininya itu di lab kemarin. Itu kurang lebih seperti ini. Ini hampir jenisnya sama aja gitu loh. Tapi emang seperti apa namanya? Tinggal lagi, emang belum saya lengkapi itu Bunda, kerapatannya berapa kemarin itu. Yang jelas sudah apa namanya? Sudah dapat datanya dan pengennya saya nanti kan kalaupun Bunda ikut ke Rindu Hati nanti itu ngambil sampel sekali lagi gitu kan. Iya. Karena saya rasa ini tumbuhannya belum. Gimana Bunda? Tumbuhannya, identifikasi tumbuhannya. Tumbuhannya belum Bunda. Ya, yang jelas foto-fotonya, video-videonya sudah ada, nanti tinggal diidentifikasi dari. Nah, kalau tumbuhannya itu kalau memang bisa diambil sampel lumut atau apa itu diambil kemudian diletakkan di tempat nampan kecil gitu atau apa ya harus difoto kemudian dijajarin dengan secara teori dari taksonomi gitu itu termasuk lumut apa paku apa gitu
gitu. Iya Bunda. Gitu, nanti itu sebagai dokumen lampiran 1 dan itu semua nanti soal-soal yang akan Pak Ahmad Walid buat itu dari sumber data ini, nggak usah meluas. Iya, Jadi Bunda. dengan data-data ini bagaimana mahasiswa mampu berargumentasi gitu loh. Nah, baru nanti ada kekurangan data, baru ditambah data secara teori. Tetapi jangan banyak-banyak data teorinya. Itu perbanyak menggunakan data yang ada, kaitan antara data ini dengan ini menunjukkan apa prediksinya, maka dia berargumentasi seperti apa gitu. Ya, Itu paham Bunda. maksudnya gitu. Paham kan sekarang Paham maksudnya Bunda, Bunda paham. itu Paham Bunda. ya. Termasuk tumbuhannya, paku-paku, terus rumput-rumput yang Rumput yang ada di sekitar ya, kan? itu. Kemudian Iya, tekstur yang itu ada artinya di kalau memang sungai, tidak tahu namanya, diambil contoh sampel sampelnya. mulai dari akar, batang, kemudian daun, kemudian diletakkan di tempat, difoto, kemudian nanti secara teori dia termasuk rumput apa gitu. Karena kita tidak sedang penelitian taksonomi, jadi Iya. nggak harus tahu persis gitu. Kalau ini secara ini namanya ini gitu. Terus nanti ada rumput apa lagi misalnya selain yang rumput yang berdaun-daun apa, ada tanaman-tanaman perdu apa gitu diambil dari akarnya, kemudian batang, daun ini difoto, kemudian cari informasi gitu. Terus melihat nanti kemelimpahan justru yang harus dilihat. Jangan hanya jenis, kemelimpahan. Artinya ini ada kerapatan ya, kerapatan ya. Iya, kerapatan itu Bunda. Kerapatan, iya. Itu. Dari kerapatan nanti kan bisa disimpulkan, memprediksi, berargumen. Jadi dengan kaitan antara abiotik ini dengan biotik, prediksi, argumentasi, inferensi yang bisa disajikan nanti di kisi-kisi soal itu gitu. Iya Bunda. Itu, ya. Oke, berarti ada yang harus ditambahi ya, nanti enggak ini. Jadi nanti ada kalau memang sampel sungainya ada 3, justru ada foto sungainya, kemudian data-data ini disajikan. Nah, kondisinya seperti ini, biotiknya begini, kemudian di sungai yang kedua kondisinya begini. Nah, seperti itu sebagai data-data hasil riset potensinya. Baru nanti untuk kisi-kisi dikaitkan antara objek ke satu diargumentasikan menjadi apa, objek kedua menjadi apa, yang akan dikajinya, yang akan dibuat asesmennya, kajian objek ketiga apanya, seperti itu. Oke. Ya Bunda. Ya. Itu nanti saya segera lengkapi karena emang mau mengambil sampel satu lagi. Dan foto dokumentasinya insya Allah tersedia semua di HP dan ingin nanti saya tunjukkan Bunda itu untuk laporan yang full ya. Kemudian selanjutnya saya juga melaporkan bahwasanya kalau itu tadi hasil ke lapangan, yang ini hasil begadang Bunda. Mana hasil begadang. Kayak apa? Ya. Hasil begadangnya itu sudah saya petakan di sini terkait dengan analisis kebutuhannya. Seperti ini kan, analisis konten yang itu nanti isinya itu adalah hasil dari lapangan. Kemudian analisis soal yang itu sudah ada analisis kebutuhan yang kemarin kan, yang sudah presentasi. Ini kerangka pikir dan RPS ekologi yang sudah disepakati kemarin. Ini analisis kebutuhannya. Kemudian analisis performance. Ini izin membuka. Iya, yang ini belum belum dipresentasi. Nah. Ini harus beda nih. Analisis performance. Mana ini? Oke. Analisis performance sudah Walid dapatkan dari berbagai referensi terkait dengan keterampilan berargumentasi. Ini kan performance-nya dari komponen-komponen yang ada. Itu kurang lebih kalau untuk data claim-nya, ini data claim, komponen claim itu kurang lebih 86. Ini dari tulis ini. 86 sumber yang menyebutkan indikator performance-nya.
sampai kepada 86. Alhamdulillah dapat dengan referensi yang hampir sama sih sebenarnya, cuman dari referensi ini Walid identifikasi satu-satu kan, sampai ada 86. Kemudian data, kalau data itu hampir sama dari jurnal yang sama. Intinya untuk guna analisis performance ini nanti juga sebagai indikator dari pembuatan soal-soalnya. Dalam soal tersebut sudah ada belum sih yang mengaitkan, yang menciri khaskan terkait dengan komponen-komponen yang ada di keterampilan berargumentasi. Misal pada klaim tadi, pada data gitu kan, dalam soal tersebut menunjukkan data ilmiah, dan ini juga menjadi pendukung saya membuat kisi-kisinya nanti. Iya, dasarnya itu. Dasarnya ini membuat kisi-kisi, dan kemarin sudah saya kirim juga ke grup WhatsApp untuk bisa dikoreksi. Kemudian untuk selanjutnya kisi-kisinya. Sebentar, yang tadi dulu. Tadi dulu dah ya. Supaya clear baru nanti dibawa ke kisi-kisi. Nah ini udah. Oke. Sampai dengan yang di atas, yang klaim, misalnya kita sorot yang klaim. Nah, itu kan ada 86 Bunda. Iya. Iya. Maksud Bunda gini, dari 86 ini harus dikelompokkan. Nggak mungkin kita membuat kisi-kisi memenuhi berdasarkan pemetaan 86. Ini harus dikelompokkan. Iya, Bunda. Dikelompokkan. Misalnya gini, yang nomor misalnya ini, nomor 86-nya adalah mengklaim secara jelas misalnya. Tadi ya. Mengajukan kerangka klaim secara jelas. Nah, apakah ini di performance yang lainnya ada yang setara atau yang direpresentasi sama, gitu. Nah, jadi nanti ini kan pendapat dari McNeil dan Redsig. Nah, kemudian ke atas coba, misalnya dari nomor satunya. Sama aja ini. Kerangka. Jadi mengajukan kerangkanya udah secara jelas. Mengajukan kerangka secara jelas. Lo kan sama itu. Iya, sama, Ding. Nah, iya. Yang banyaknya. Nah, itu maksudnya itu ada yang sama gitu. Tolong di ini dulu. Nah, diidentifikasi. Kita setiap ketemu performance ini berarti ini dimerahin salah satu udah berkurang kan gitu. Kalau itu karena double, nah misalnya. Tetapi nanti ada yang setara, misalnya kasih warna kuning dengan kuning, pikirkan apa di merger, apa dimunculkan salah satu gitu loh. Ya, baru ke kisi-kisi, jangan kemurungsung ke susu. Kok langsung ke susu tuh loh. Iya udah. Jangan dulu, ini kita identifikasi dulu, baru itu tadi udah ketahuan itu merah, artinya salah satu udah. Kemudian sekarang ini yang sudut pandang yang berbeda. Kemudian misalnya yang ini pemecahan sesuai dengan teori, itu pendapatnya McNeil. Apa pendapat yang lain ada enggak yang permasalahan dijawab secara sesuai teori? Nah, kita cari gitu loh maksudnya. Paham? Paham udah. Nah, gitu loh. Dicocokkan. Kalau cocok berarti kasih warna sama. Kemudian penjelasan ilmiah, misalnya yang nomor 22. Penjelasan secara ilmiah. Nah, itu bisa representasi sama dengan yang mana misalnya gitu loh. Seperti itu. Jadi nanti tidak akan muncul 86, mungkin tinggal 40 misalnya. Atau kalau sebenarnya udah Walid identifikasi itu Bunda berdasarkan indikator. Jadi nanti kan di indikator itu misal diklaim gitu. Diklaim itu indikator sesuai dengan fakta yang mana saja gitu kan. Yang sesuai dengan definisi yang mana aja, dan yang sesuai dengan hubungan sebab akibat yang mana aja, dan itu nanti Walid tampilkan di indikatornya Bunda. Oke, coba di indikatornya coba. Sudah.
Ya. Coba izin Bunda ya. Ya. Izin menyampaikan indikatornya. Ya, mana. oke. Nah, ini Bunda. Indikator keterampilan berargumentasi, ya ini Bunda. Yang Nah, sudah oke. termodifikasi artinya kan, yang Oke. sudah valid ini. Ini yang valid sudah apa namanya? Sudah komponennya sudah valid apa? Bagi-bagikan berdasarkan fakta, kemudian definisi dan hubungan sebab akibat. Nah, kemarin itu kan mau menambahkan sesuai dengan apa yang Bunda sampaikan terkait dengan faktual, konseptual, prosedural, metakognisi di sini kan. Nah, tapi pada kenyataannya ya apakah nanti ini dirubah saja menjadi apa batas secara faktual gitu. Iya. Ini konseptual dan ini prosedural. Iya gitu Bunda. Hubungan sebab akibat sebagai prosedural, iya. Iya. Ya, ini sudah alhamdulillah. Ya, enggak semuanya. Jadi kan itu performance-nya berdasarkan sumber-sumber yang artinya saya mengambil apa namanya seperti komponen disajikan gambar peserta dapat menyusun klaim melalui kegiatan identifikasi, kemudian pengklasifikasian, menafsirkan itu kan diambilnya juga dari apa namanya analisis performance-nya itu juga. Tapi di performance memang saya jabarkan secara menyeluruh. Nah, di indikator ini emang dibagi-bagi karena ya inilah yang menjadi nanti membuat soalnya gitu loh Bunda. Iya. Karena seperti itu dikaitkan dengan materi yang sudah diambil dari lapangan seperti itu. Tinggal. Iya. Oke, cuman yang nomor 1.3 itu klaimnya fakta, tetapi di sini menafsirkan konseptual. Nah iya Bunda. Itu makanya butuh tempat apa ya? Diskusi itu Bunda. Ini kan dari referensi yang diambil itu kan bahasanya tuh masih bahasa baku itu Bunda. Saya juga karena kan buku-buku itu banyak kan buku terjemahan gitu kayak buku Anderson and Cradwell itu kan terjemahannya itu terjemahan bebas seperti itu. Nah, makanya menafsirkan mohon maaf ini menafsirkan konseptual bingung juga nih memahaminya. Ya itu ditandain gitu. Ya Bunda. Penafsiran tetap masih penafsiran faktual gitu kan. Iya Bunda. Gitu. Terus gini, gambar, terus ada disajikan peristiwa. Peristiwa nanti kan juga dalam bentuk gambar dan bagan. Iya, nah, betul itu Bunda. Maksudnya Bunda itu justru di sini disebutkan disajikan fakta-fakta tentang apa dalam bentuk gambar atau gambar tentang fakta apa. Gambar tentang peristiwa, nah gitu loh. Gambar tentang nanti faktanya pun fakta unsur abiotik gitu loh. Kemudian unsur biotik hewannya, unsur biotik tumbuhannya. Jadi paling nggak terwakili dari fakta ini ada minimal 3 gitu kan. Tiga fakta gitu. Fakta objek abiotik. Bukan peristiwa, masih peristiwa itu nanti yang bagian klaim yang kedua. Oh, yang kedua, Bunda. Objek, yang fakta itu objek, bukan peristiwa. Disajikan gambar tentang objek tentang gitu, gambar objek tentang objek tentangnya itu nanti diganti gambar objek kondisi abiotik misalnya. Tentangnya ini nanti diganti. Iya, nanti diganti, bukan peristiwa, belum peristiwa. Peristiwa itu nanti punyanya yang kedua gitu. Gitu. Iya, seperti itu. Karena nanti di bawah itu juga bisa gambar, nanti garis miring ya. Kalau yang diklaim definisi nanti disajikan gambar tentang peristiwa, kemudian disajikan grafik peristiwa, jadi gambar, garing, grafik, diagram, atau apa gitu. Jadi bisa garing grafik, diagram, tabel. Nanti misalnya tentang hubungan abiotik tadi kan tabel. Iya, tabel betul. Ya, gitu loh maksudnya itu. Peristiwa yang terkait dengan ya sama abiotik, biotiknya, biotik produsen, biotik konsumen seperti itu gitu. Nanti hubungan antara produsen konsumen dalam bentuk apa gitu. Jadi semuanya gambar kalau disajikan peristiwa gitu. Jadi ini gambar, grafik, bisa teks, nah, bisa teks. Jadi bisa informasi teks kan gitu. Jadi bisa teks
Gitu. Oke. Yang bawahnya juga gitu. Yang sebab akibat juga gambar, grafik, diagram, teks atau apa gitu. Gitu. Karena dalam bentuk ini kan dalam bentuk asesmen cetak nanti. Iya, betul itu, Bunda. Iya. Kalau peristiwa gimana, Bunda? Peristiwa juga ke dalam bentuk itu, tabel grafik sama. Oh, gitu ya. Berbentuk itu ya, betul. Iya. Ngerti, Bunda. Untuk peristiwa fenomena itu tentu tentang bisa teks, bisa teks itu ya, Bunda. bisa gambar, bisa grafik. Oke. Bawahnya nanti dibetulin ya. Jadi seperti Iya, itu Bunda. disesuaikan. Oke. Kemudian setelah indikator itu Walid juga sudah menyusun apa namanya kisi-kisinya, Bunda. Kemarin kan rubrik sudah Walid tampilkan rubriknya kan. Nah, sekarang kisi-kisinya itu mana ya? Kisi-kisinya itu ada 2 itu, Bunda. Ada rancangan pemanfaatan instrumennya, kemudian kisi-kisi instrumen penilaian keterampilannya. Implementasi. Coba Walid buka satu-satu, mohon sekalianlah dikoreksi nanti. Nah, ini kisi-kisinya. Nah, ini kisi-kisi. Kisi-kisinya tadi kan sebenarnya dari komponen yang pemisahan tadi sesuai dengan fakta, kemudian definisi dan sebab akibat tadi. Walid masukkan di sini. Nanti artinya di sini diganti semua. Iya, diganti semua. Disesuaikan. Nah, ini kan kisi-kisinya itu tujuannya untuk mengukur keterampilan berargumentasi pada materi. Ini saya jadikan materi ekologi perairan nggak apa-apa, Bunda? Iya. Nah, materinya. Nah, kemudian mahasiswa pendidikan IPA yang telah atau sedang mendapatkan mata kuliah ekologi. Iya. Nah, 2 kali 45 menit dan kisi-kisinya Walid subaspekkan harusnya ini yang menurut Bunda itu yang faktual, konseptual, prosedur, metakognisi. Tapi kan Walid baru batas ini itu, Bunda, belum yang kalaupun nanti mau dijabarkan lagi artinya ini juga dipisahkan dan juga mengambil yang metakognisi di komponen performance tadi gitu loh. Ada nggak sih yang kira-kira indikator yang itu loh. Nah, itu mungkin perlu disepakati nanti, Bunda. Karena ini juga keterampilan berargumentasi ini indikatornya adalah pecahan dari taksonomi Bloom itu juga gitu loh. Yang apa namanya berdasarkan rubrik yang Walid baca itu gitu. Berarti ini tinggal rubahnya yang ini aja, Bunda ya, yang tadi ya. Jadi total berapa butir? Totalnya kemungkinan ada 25 itu, Bunda. 25 apa sampai. Ini ada ininya nanti. Ini yang indikatornya. Kemudian yang satu lagi tadi mana ya? Rancangan pemanfaatannya ini, Bunda. Nah, ini rencananya soalnya itu Walid mau buat 20 aja, Bunda. Atau buat 30 nanti mungkin nanti Bunda boleh apa namanya gimana mau apa namanya masukannya dari untuk Walid gitu loh. Nah, rencananya ini Walid pisahkan assessment of learning, assessment apa namanya as learning dan assessment for learning. Jadi assessment itu untuk apa sih? Kalaupun assessment of learning sebagaimana kita ketahui itu kan cuma penilaian sumatif. Jadi Walid banyak tidak gunakan gitu loh untuk yang penilaian yang ini, tapi lebih kepada penilaian yang for learning dan as learning. Kenapa Walid gunakan ini? Rencananya kan sesuai dengan apa data yang real yang ada di lapangan. Artinya kita tidak menggunakan sumatif itu, tapi kita gunakan untuk mencari tahu ya ini untuk mencari tahu dapat dilakukan dan mengidentifikasi penguasaan konsep dan prakonsepsi siswa. Kemudian penilaian proses siswa belajar, bagaimana mereka belajar atau metakognitif. Nah, nanti di asesmen as learning ini rencananya Walid emang di setiap apa namanya di tengah-tengah atau di akhir itu mau menambahkan kira-kira yang untuk mengukur metakognitifnya itu gimana gitu loh. Karena soalnya nanti berkaitan dengan ini, berkaitan dengan proses bagaimana mereka belajar, kemudian
pengetahuan tentang proses pemikiran siswa. Artinya mengeksplor pemikirannya itu sendiri dari soal-soal ini. Dan ini cuma rancangan biasa yang ini Walid banyak baca juga yang terkait dengan yang sumatif. Kalau sumatif sepertinya hanya sekedar pemahaman terkait dengan apa namanya hal-hal yang misal kalau 1 tambah 1 berapa gitu kan, itunya lebih real dalam artian tidak terlalu berpengaruh kepada apa namanya tujuan pembelajaran atau tujuan dari proses pembelajaran ini. Tapi kalaupun mau dimasukkan juga nggak jadi masalah gitu. Rencana itu 20, Bunda. Iya, oke. Oke, dengan porsi gini, karena ini kan memang bukan untuk sumatif. Iya, benar. Sebagai proses latihan berpikir. Gitu. Apalagi hanya 1 submateri, jadi memang lebih bagus nggak usah sampai pada apa itu sumatif. Tetapi kalau tadi diperkirakan muncul 3, itu pun dipikirkan gitu. Dari ekologi perairan ini 1 pertemuan dari berapa pertemuan. Nah, jadi proporsi tadi kalau 3 pun masih kebanyakan, paling banyak 2 saja yang mulia. 2 saja, karena dengan proporsi misalnya UAS dengan misalnya untuk UAS itu ini 1 dari 14 pertemuan, berarti kan 1/14. Ya. Rasionya kan begitu. 1/14 kali, misalnya sumatif itu 40 butir. Nah, gitu kan? Berarti ya 3 masih masuk sih gitu. 3 butir masih masuk gitu. Dan itu memang harus yang tertinggi metakognitif, betul. Iya, betul. Iya. Gitu. Jadi melalui latihan-latihan proses dia mendapatkan proses berpikir yang metakognisi. 3 nggak apa-apa dengan rasio seperti itu. Oke, gitu. Jadi dibanyakin sebagai proses. Ya Bunda, nanti coba Walid Ya. ini kali. Kemudian yang terakhir matriks Bunda, alhamdulillah sudah juga matriks. Tapi emang ya melulu sih sebenarnya pembuatan ini kan bermula dari indikator tadi. Sebenarnya tinggal copy paste aja gitu. Nah, ini matriks yang Walid sudah ini kan dan Walid hubungkan dengan taksonomi for science education sebagian pecahan dari taksonomi Bloom itu. Ini kan. Nah, ini indikatornya diambil dari tempat yang tadi sama, cuma nanti tinggal ditambahkan saja yang Bunda ini. Yang jelas di sini Tapi dijelaskan kalau semua. Itu domainnya knowing dan understanding itu C1, C2. Ya, betul itu Bunda. Apakah masih mau diukur C1, C2? Karena kan mengidentifikasi dan mengklasifikasi gitu. Apakah ini kan ini saja Bunda, kalaupun mau dihapus nggak jadi masalah ini nanti kan. Yang jelas Walid hubungkan karena untuk mengukur metakognisi kan nanti di bawah soalnya. Nggak mungkin juga diklaim kan Bunda, karena klaim ini kan cuma sebatas pernyataan. Nah, karena dia memerlukan seperti Warren ini. Karena dia mengimajinasi kemampuan mengimajinasinya, kemampuan mengemukakan pendapatnya itu muncul di bagian Warren dan rebuttal ini atau backing dan rebuttal menurut saya. Itu nanti ketemu semua di sini itu Bunda. Nanti kalaupun nanti ada yang perlu karena dia menjawab gitu loh. Misal yang di data ini kan dia menjawab hasil dari klaim. Artinya data bukti yang mendukung klaim. Jadi kan kalaupun di klaim ini berfokus kepada fenomena empirisnya saja, artinya sekedar definisi dan pengklasifikasian, maka di data ini nanti menguatkan pernyataan-pernyataan yang ada di klaim. Begitupun di Warren. Warren ini juga nanti yang menghubungkan. Kuncinya itu adalah menghubungkan data tadi dan klaim tadi. Nah, itu nanti sebenarnya sudah ada bentuk soal yang Walid pernah sampaikan itu Bunda. Jadi kemudian kenapa kamu mengumpulkan alasan ini? Apa
apa menjadi data pendukung kamu melakukan alasan ini. Kemudian itu tuh bentuk soalnya itu kayak bertingkat gitu. Cuman Memang bentuk iya. soalnya itu betul kata Bunda tadi, sangat betul terkait dengan gambar. Cuman tabel saja soalnya. Kemudian pilihan gandanya ada 5, kemudian kenapa dia memilih seperti itu gitu. Nanti kan ada tinggal lagi kita ukurkan dengan rubrik yang Walid sudah buat itu gitu. Rubrik penilaiannya. Oke, tapi kalau dari komponen klaimnya memang itu adalah lots, yaitu C1, C2, ya kalau memang kondisinya itu ya nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak, maksud Bunda. Nanti Iya, Bunda. ya, paling Iya, 3 buah, 3 ini aja, atau kalau cukup 1 knowing, 2 understanding gitu misalnya. Iya, Jadi jangan banyak-banyak. Karena memang misalnya untuk bisa berargumentasi itu dimulai dari pemahaman Data. terendah. Iya, betul. Nah, tapi jangan banyak-banyak tangga terendahnya gitu loh. Gitu. Digabung gitu maksudnya tuh. Iya, Bunda. Ya, nanti kita sesuaikan dengan ini saja, Bunda. Artinya kalau keterampilan berargumentasi kan dibagi menjadi 2 level. Kalau yang menurut rubrik yang kemarin kita buat itu, yang pertama keterampilan berargumentasi lemah. Nanti kan ada indikatornya. Mana ya? Coba Walid share lagi yang apa? Rubriknya ya. Rubrik ini. Yang kemarinnya kita ini tuh benar ini, Bunda. Nah, ini kan nanti indikatornya paling seginilah gitu lah. Artinya betul kata Bunda itu cukup soalnya dikit saja. Artinya soal itu menjawab semuanya ini, Bunda. Nah, ya itu 3 itu. Jadi dia menjawab menggunakan data dan teori. Artinya dia memilih itu karena ada datanya yang disajikan sebagai stimulus soal. Kemudian dia memilih dari option jawaban itu karena teorinya gitu loh. Iya, Bunda. 1 kan gitu. Gitu loh. Gitu. Jadi paling banyak 3 itu gitu. Jadi Bunda tadi sampaikan 1 adalah punyanya knowing, 2 punyanya understanding gitu. Iya, betul. Iya. Oke, iya. Oke lah, udah. Jadi tinggal menata itu data-data hasil risetnya sehingga tadi gambar-gambar apa semua yang disajikan sebagai stimulus tidak ngambil dari orang, benar-benar data hasil riset sehingga mahasiswa pun tersugesti bahwa ini adalah faktual, ini adalah prosedural yang ada dialami di ini berdasarkan hasil temuannya. Nah, nanti kan akan ditemukan bahwa berdasarkan itu ada enggak kemampuan argumentasinya malah menjadi tinggi gitu loh. Itu nanti bisa diteliti lebih lanjut dibandingkan dengan soal yang mutlak dari teori-teori, dari gambar-gambar buku-buku. Nah, lebih greget dan bermakna yang mana, nanti penelitian selanjutnya kan gitu. Apalagi kalau mau uji efektivitas. Nah, harus dibandingkan dengan yang kondisi itu. Oke, mantap deh. Semakin gambaran ke depannya makin jelas. Sekarang yang perlu ditata itu sehingga nanti mana yang setelah data-data nanti dikelompokin. Ya, Bunda. Data yang secara faktual yang mana saja, yang secara konseptual yang mana nanti dihubungkan dengan teori tadi, yang prosedural, yang hasil penelitikan, yang metakognisi yang mana gitu. Oke, cukup bagus sudah progresnya luar biasa. Iya, semangat ya. Ya, Bunda, siap. Pak Gamal, Saya mau melaporkan progres report apa yang sudah saya kerjakan selama seminggu ini. Jadi ini Bu. Kemarin itu kan rencana saya untuk melakukan praktik substitusi dari penentu trayek pH pengganti, maksudnya gini, trayek pH dari bahan-bahan alami. Nah, setelah saya lihat-lihat di kampus di UIN belum ada, Bu. Jadi nanti buret ya, untuk uji coba buret. Dari titrasi asam basa menggunakan buret itu merupakan indikator dengan menggunakan perhitungan. Kalau kita mengitur pH secara langsung kan bisa menggunakan pH meter. Tapi dari titrasi asam basa ini kita melatih bagaimana
mahasiswa itu bisa menghitung menghitung konsentrasi larutan, kemudian hubungannya dengan pH seperti apa gitu. Nah, kami belum di UIN belum ketemu Bu Retnya, Bu. Nanti mungkin kami akan ke ini aja ke FMIPA yang mana Bu Retnya lebih lengkap gitu, Bu. Nah, tapi saya sudah menemukan artikel jurnal yang terkait dengan trayek pH. Saya ini trayek pH bahan-bahan alami. Nah, dalam penelitian dari kelihatan? Belum. Kelihatan, Bun? Udah. Ya. Jadi inilah trayek pH yang sudah dilakukan percobaan pada penelitian yang sudah dipublikasikan di seminar nasional di mana nih? Surabaya kalau nggak salah. Oh ya, Surabaya. Nah, ini Bun. Nah, ini sebagai data baku yang sebagai kami buat gitu. Maksudnya sebagai data acuan. Nah, trayek pH yang bisa terlihat adalah ini bunga kembang sepatu, bunga segar. Trayek pH-nya segini. Jadi ketika pada pH 1 merah terang, kemudian pH ini muda. Nah, pada trayek pH 9 sampai 10 ini. Nah, terjadi perubahan warnanya di sini, Bun. Trayek 8 sampai 9. Nah, titrasi asam basa itu kan sudah berhenti ketika tepat bereaksi tepat netral ya, artinya ketika kita mencari titik kenetralan ketika titrasi itu kan mana jelasin. Jadi asam di atas sebagai titran, kemudian basa di bawah sebagai titrat. Nah, untuk mengetahui titik pas ketika dia benar-benar netral itu kan berarti pH-nya sekitar 7 ya, pH-nya sekitar 7. Nah, pada saat pH 7 itu trayek pH yang tepat itu adalah bunga kembang sepatu sebagai pengganti dari fenolftalin. Ya, ini trayek pH alami. Nah, ketika titrasi sudah selesai, ini terjadi perubahan warna dari ungu tua menjadi hijau. Kalau di larutan PP itu ada pink seulas. Kalau pink seulas artinya dia sudah pas pH-nya netral sekitar 7. Nah, ini bisa juga sehingga dapat disimpulkan bahwa pewarna alami dari bunga kembang sepatu sudah cocok diimplementasikan mahasiswa untuk dalam proses berpikir kreatifnya gitu, Bun. Nah, ini untuk bahan acuannya. Selanjutnya ada lagi indikator KPS yang sudah kami dapatkan dari indikator KPS-nya ada ada 8. Kelihatan, Bun? Ini. Ya. Nah, menurut Tawil dan Liliasari tahun 2014, pertama itu indikatornya adalah mengamati ataupun mengobservasi. Indikatornya apa dari kegiatan si mahasiswa tersebut? Pertama, menggunakan berbagai indera, 5 panca indera itu. Kemudian menggunakan fakta yang relevan. Jadi observasi itu ya. Kemudian KPS berikutnya yaitu mengelompokkan.
Nah, dari mana kita tahu indikator KPS itu dari pertama mencatat setiap pengamatan secara terpisah. Jadi data-data kuantitatif, data-data kualitatif, misalnya berupa perubahan warna tadi kita bisa kita bisa nilai. Kemudian mahasiswa bisa mencari perbedaan dan persamaan. Setelah itu juga mahasiswa bisa membandingkan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Kemudian yang ketiga, menafsirkan. Indikatornya apa? Yaitu pertama menghubungkan hasil pengamatan dengan teori-teori yang sudah ada. Ya. Kemudian menemukan pola ataupun keteraturan dalam suatu pengamatan. Selanjutnya menyimpulkan. Nah, dari data praktikum yang sebagai acuan tadi, misal ya, hibiscus tadi, bunga hibiscus. Jadi kan ada perubahan warna, ada mulai dari pH 1 sampai pH 14. Nah, perubahan pH tadi tentunya ada intervensi penambahan, misalnya penambahan basa ataupun penambahan asam. Nah, kemudian dari pengamatan data kualitatif tadi dan kuantitatif disimpulkan kenapa bisa terjadi seperti ini. Selanjutnya mengkomunikasikan. Jadi mengkomunikasikan di sini bisa komunikasi berupa lisan, bisa berupa tulisan. Nah, indikatornya yaitu mendeskripsikan data empiris hasil percobaan dalam bentuk grafik, tabel, dan diagram. Kemudian menyusun laporan sistematis dan jelas. Sistematisnya ini tentu kita buat terlebih dahulu, saya sebagai dosen dari mahasiswa tersebut. Namun pada umumnya sistematika penulisan laporan praktikum itu sudah jelas ya, mulai dari bab 1 sampai bab 5 umumnya gitu ya. Mulai dari pendahuluan, kemudian teori, kemudian yang ketiga itu metode praktikumnya, keempat itu pembahasan, temuan dan pembahasan, yang kelima kesimpulan. Umumnya seperti itu, sama dengan skripsi. Kemudian Bentar. Ya, Bunda akan mengomentari gini. Kalau KPS-nya merujuk yang ini mutlak data-data, fakta-fakta, peristiwa-peristiwa, semuanya harus hasil dari penelitian langsung. Kalau ngambil hasil penelitian orang ini tidak representatif. Contohnya tadi, tiba-tiba dari gambar pertama warna ini, asam pH-nya sekian. Kemudian bergeser menjadi itu kan ada treatment. Treatmentnya tidak kelihatan. Ditambah apa dengan titrasi seperti apa. Nah, kalau perlu dengan volume dan waktu misalnya. Jadi ada kaitannya dengan itu, KPS-nya itu. Pada saat itu kecepatan tetes titrasinya adalah sekian per detik. Nah, setelah sekian detik dia mencapai sekian warna sekian. Dia mempunyai menafsirkan jika ditetesi sampai sekian dengan tetesan volume sekian tetes, kemudian apa, maka dia akan menafsirkan membutuhkan berapa lama titrasi sehingga dia pH-nya sekian. Gitu Pak Gamal, nggak bisa kita merujuk hasil penelitian orang. Kalau KPS-nya ini benar-benar yang kayak Pak Ahmad Khalid tadi, semuanya fakta konseptual itu benar-benar tersaji, ada prosedurnya gitu. Kalau itu untuk kajian teori silakan boleh, tetapi kalau dijadikan dasar untuk menyusun asesmen itu nggak cocok. Ya, Bun. Iya. Nah, menggunakan berbagai indera. Nah, artinya kan pada waktu itu ada gambar titrasinya, kemudian ada skalanya. Meskipun dia tidak mengalami percobaan atau praktikum itu, tetapi dari gambar foto itu dia lihat gitu. Oh, saat itu volumenya sekian gitu. Kalau perlu dikasih garis, posisi awal titrannya berada di sekian. Kemudian mengalami titrasi sehingga turun dari titran ukuran skala sekian. Dia menafsirkan, dia memprediksi, dia menyimpulkan, bukan dari data, oh gambar ini sekian, warnanya ini, pH-nya ini. Oh tidak, itu untuk anak SMA itu. Ya, Pak Gamal paham maksud Bunda Endang? Ya, Bun.
Kasihan nanti nggak ada novelty-nya, itu hanya mengambil jurnal-jurnal dari orang warna begini-begini, proses titrasinya nggak ketahuan gitu. Jadi dalam proses titrasi tadi nyebut ada titrannya, ada proses titrasinya gitu kan. Itu harus tergambar dalam suatu peristiwa gitu. Makanya wajib ada praktikum gitu. Ya mungkin ke kimia lah gitu. Artinya memang nggak usah banyak-banyak objeknya, tetapi benar-benar satu tahap itu divideokan, difoto, di zoomkan per segmen dari video itu. Titrasi itu yang begini, kemudian nah itu baru KPS gitu. Kalau dari data orang kemudian membaca warna, kemudian itu bukan KPS. Paham maksud Bunda Endang? Siap, Bun, siap. Ya, gitu. Jadi segera lakukan itu, menelusuri ke kimia bagaimana titrasinya, kemudian nyetel titrasi sedemikian rupa, kemudian setiap tetes demi tetes itu di zoom, di foto, di video, skala demi skala dari titrannya bagaimana gitu. Karena kan peristiwa itu tidak mungkin disajikan dalam bentuk video, adanya adalah skala awal titran berada di volume sekian, setelah sekian menetes sekian kali, skalanya menjadi sekian gitu. Sementara larutan yang akan dititrasi awalnya sekian, maka dia berubah menjadi ini dan seterusnya gitu. Jadi itu yang menafsirkan itu adalah termasuk mencari yang mengelompokkan itu mencari perbedaan dan persamaan. Itu mungkin nanti ada objek yang satu bunga kembang sepatu, yang satu bunga telang misalnya. Nah, nanti digambar ini titrasi terhadap bunga tilang, yang ini bunga kembang sepatu, atau misalnya kunyit misalnya, ekstrak kunyit dengan kepekatan begini, kemudian ini begini gitu. Nah, terus digambarkan, mencari perbedaan persamaan gitu. Itu baru KPS namanya. Kalau yang tadi dengan hasil jurnal orang itu belum KPS, itu masih kemampuan memprediksi secara konsep pengetahuan gitu. Data-data dari bukan KPS. Oke ya, jadi tugas Pak Gamal justru pergi ke lab kimia untuk bagaimana menanyakan tentang titrasi, kemudian selengkap-lengkapnya, alat bahan, prosesnya, prosedurnya, kemudian nanti divideokan mulai dari alat bahan, kemudian ini yang dikatakan titrasi itu adalah membutuhkan alat, ini fungsi larutan titrannya, ini larutan titrasnya misalnya seperti itu, biasanya sifatnya begini. Jadi itu KPS-nya itu di situ diperagakan gitu loh. Paham kan maksud saya? Ya, tanpa itu nggak bisa menggarap KPS, harus berubah variabelnya, bukan KPS. Saya meskipun bukan promotor, bukan kopromotor, saya sangat menyayangkan kalau itu terjadi. Itu bukan sama sekali nggak bersinggungan KPS. Gitu. Ya, mohon maaf. Iya. Nanti kalau ke lab bareng Mas. Nah itu gitu Ajak, loh. Mas, bareng. Jadi puas dan memperoleh sesuatu itu kalau mau konferensi, mau dijurnalkan itu pede dan memang novelty-nya tinggi gitu. KPS-nya beda dengan KPS orang gitu. Ya, oke. Jadi seperti itu. Ke lab itu ditanya settingannya seperti apa, kemudian tetes demi tetes divideokan, nanti bisa di-cut, di-foto, klik pada saat volume titran begini, kondisi di bawahnya begini. Bagaimana kaitan hubungan antara titran dengan hasil titrasinya? Itu kan kalau telat menutup pintu titrasinya itu kan juga meleset. Bunda pernah praktikum itu harus dengan 10 terlewat dikit pH-nya meleset gitu loh. Nah itulah ketelitian dan proses dalam PKP gitu, KPS gitu. Seperti itu. Nanti mengomunikasikan pun tidak hanya mengomunikasikan dalam bentuk laporan. Laporannya tidak hanya sistematika tadi, tapi laporannya itu tentang bagaimana melakukan titrasi. Kalau laporannya ada halaman judul, ada kata pengantar, itu bukan punyanya keterampilan proses. Harusnya dia menyajikan
titrasi, titrasi itu adalah suatu proses di mana begini-begini. Titrannya harusnya mempunyai karakteristik begini. Pelaksana melakukan titrasi itu satu pengamat dengan posisi mata si pengamat skala lurus sejajar dengan skala, kemudian tangan kanan standby memegang tombol penutup titrasi. Begitu tek tutup. Terlewat itu nanti pH-nya sudah akan bergeser. Kurang, pH-nya belum memenuhi. Gitu. Jadi bukan sekedar mengomunikasikan laporan tertulis, kemudian susunan laporannya, bukan itu, enggak ada kayak gitu. Oke, gitu ya. Jadi Bunda Endang keras, tapi mudah-mudahan itu mempelajari, memberikan pembelajaran yang sangat berharga. Oke. Kalau yang SD gimana Bun KPS-nya? Kalau SD yang tadi kan Bunda bilang, KPS-nya kan makanya merujuk yang keterampilan proses dasar, mengamati, mengklasifikasi, mengidentifikasi, gitu. Gitu. Iya. Cari sumber itu yang di buku Bunda ada keterampilan proses dasar untuk anak SD, ada 5 bagian. Ada Bun? Untuk anak lebih tinggi tingkatannya sudah keterampilan proses terintegrasi. Ya, yang mirip KPS dasar Bun. Jangan ngambil yang terintegrasi, anak SD masih keterampilan proses dasar. Iya. Buku Bunda dapatnya di mana Bun? Di Prodi nggak ada ditanya soalnya. Pernah tak sumbang itu 5 eksemplar. Hilang kali. Setiap Bunda nerbitkan buku itu Prodi S2. S3 belum tak sumbang. Iya, yang sumbang. 5 eksemplar. Oke, mungkin cukup ya. Jadi Pak Gamal semangat buat gebrakan gitu. Jangan yang itu kalau kayak gitu tuh di bawah STD itu nggak memenuhi, nggak cocok disebut keterampilan proses itu. Apalagi nyebut keterampilan proses sains gitu, nggak bisa gitu. Oke ya, cukup ya. Udah ada yang nunggu mau bimbingan itu. Oke, semangat. Minggu depan ada progres. Pak Gamal harus ada progres, minimal foto tentang titrasi alatnya. Pak Gamal duduk di lab itu, titrasi kayak gini memperagakan gitu. Karena titrasi itu praktikum kimia yang paling jembet saya. Ngulangin terus ya. Saya kan orangnya gerusa-gerusu gitu. Kebablasan, kemudian karena pertama kebablasan terus kecepatan sehingga pH-nya nggak pernah ketemu yang mau dituju gitu. Minor saya kimia, saya udah bilang berapa pertemuan yang lalu, minor saya kimia gitu, jadi saya praktikum titrasi juga gitu. Itu seru tapi memang dan bermakna seumur hidup sampai sekarang, makanya begitu bilang itu saya ingat memori saya waktu praktikum titrasi gitu. Gitu. Oke, mungkin cukup ya. Ada yang mau disampaikan? Izin Bunda. Oke. Mau bertanya, itu kan di Prodi itu katanya kami harus maju lagi di tanggal 20 Oktober itu Bunda. Oke. Untuk praproposal apa namanya itu yang kelanjutan kemarin itu. Nah, nanti gimana itu Bunda? Apa kita ikutin saja dengan ikutin data? Saja sampaikan latar belakang singkat, rumusan masalah kan kemarin sudah clear. Oke. Nanti yang disampaikan apa Bunda maksudnya kan? Layout tadi seperti yang Sumatera itu tentang hakikat IPA, kemudian pendekatan saintifik, model-model, terus kerangka pikir, terus metode yang akan diinikan. Udah, metodenya tadi dari tahap misalnya menggunakan IDDA tahap sampai mana. Sekarang tahapnya analisisnya seperti ini, merancang seperti ini. Need assessment-nya sudah dilakukan seperti ini. Sudah hebat. Progres dari kemarin aja Bunda. Yang progres selama ini dirangkum menjadi progres. Makanya yang Pak Gamal minggu depan, nggak sampai minggu depan, pokoknya sudah harus punya foto tentang peralatan titrasi dan Pak Gamal duduk di situ difotoin ini loh nanti. Ya Mas, nanti saya temenin Mas. Gampang itu Mas. Tanpa itu nggak memenuhi kriteria. Nanti saya temenin Mas, gampang. Iya. Jadi mengeset titrasi, kemudian apa itu istilahnya megang ini, nanti sambil ngomong ini tombol yang menutup berhentinya titrasi, kemudian ini menunjukkan skala volume ini begini, ini titrannya ini begini. Nanti data-data yang fakta-fakta yang akan dikembangkan untuk mengukur keterampilan proses adalah hasil dari analisis kebutuhan praktikum secara langsung yang divideokan dan
dijadikan fragmen-fragmen foto-foto yang menggambarkan serangkaian keterampilan proses. Gitu, baru mantap itu. Oke. Oke, gitu ya. Yap. Oke, cukup dari Bunda. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Oke. Bunda. Mas Gamal. Ayo Mas, saya kawanin Mas, serius ke lab. Cari Mas. pinjamlah dulu di lab. Yang penting kan foto-fotonya sama videonya. Walaupun hasilnya nanti kita atur lah. Saya ngerti juga tata cara kerja di lab itu tak ngerti. Saya udah ngontak teman saya di ini Faperta Mm-mm. pertanian Kapan? peternakan, mudah-mudahan Saya ada. motoin nggak apa-apa. Terus gini tanggal 20 itu kan berarti kita semuanya maju tuh. Mm-mm. Nah, Saya kemungkinan nyetak buku isinya itu aja. Semuanya yang saya sampaikan tadi saya buat cetak buku aja. Itu aja nanti saya bagiin. Kalaupun offline kan. soalnya proposal udah berapa halaman, Mas? Proposal udah ada berapa halaman? Iya. Nggak tahu berapa halaman, belum tak cek nih. 70. Berapa? 70. 70 kalau nggak salah.